Perkenalkan, nama saya Vijay Siregar dengan NIM 2201010026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis transient respon yang diampu oleh Bapak Insinyur Sabta Nugraha, Sarjana Teknik Magister Engineering. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada transient respon. Respon transient menggambarkan karakteristik output terhadap input dalam domain waktu dari keadaan awal ke keadaan akhir atau final state. Karakteristik sistem kontrol biasanya dilihat dari respon transientnya. Hal ini dikarenakan sistem dengan penyimpanan energi tidak dapat merespon secara instan dan selalu menunjukkan respon transient ketika suatu input atau gangguan diterapkan pada sistem. Input standar seperti fungsi impuls, step, rem, atau sinusoidal biasanya digunakan untuk menganalisis sistem kontrol. Pembahasan berikutnya yaitu sistem orde pertama. Sistem orde pertama ialah suatu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar satu orde. Bentuk umum fungsi alih sistem orde pertama dengan T adalah konstannya, waktu ialah CS per RS sama dengan K per time per S ditambah 1 per T. Berikutnya itu ada sistem orde kedua. Sistem orde kedua ialah suatu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar 2 orde. Bentuk umum fungsi alih sistem orde kedua dengan zeta merupakan koefisien redaman atau damping ratio, dengan Wn adalah frekuensi natural. CS per RS sama dengan Wn kuadrat per S kuadrat ditambah 2 zeta Wns tambah Wn kuadrat. Di sini ada contoh, kita langsung masuk ke MATLAB. Nah, di sini ada contohnya yaitu Wn sama dengan 5 dengan damping rasio sama dengan 0,4. Kita masukkan fungsi alih orde kedua dengan fungsi orde 2. Nah, di sini ada 60, gen sama dengan orde 2 buka kurung Wn, damping rasio tutup kurung itu untuk 60 masih bernilai 1. Berikutnya 6 sama dengan Wn kuadrat kali 60. Berikutnya ada print SYS dalam kurung 6 dan itu untuk menampilkan hasilnya. Yang di run. Nah, untuk hasilnya itu 6 dan sama dengan 25 per S kuadrat ditambah 4S ditambah 25. Nya ke materi lagi. Materi berikutnya itu definisi spesifikasi transient respon. Biasanya karakteristik operasi kontrol menentukan berdasarkan respon transientnya terhadap input unit step karena mudah dibangkitkan dan cukup bertenaga, atau jika respon untuk input step diketahui maka secara sistematis mungkin untuk menghitung respon untuk input apapun. Respon transient sistem terhadap input
unit step tergantung pada kondisi awal. Untuk kenyamanan membandingkan respon transient dari sistem yang berbeda adalah umum untuk menggunakan kondisi awal standar bahwa sistem awalnya diam dan output dari turunannya selalu diam sama dengan 0. Karakteristik respon dari beberapa sistem kemudian dapat dengan mudah dibandingkan. Nah, respon transient dari beberapa sistem kontrol praktik sering menunjukkan isolasi redaman sebelum kondisi lunak tercapai. Ini ada beberapa karakteristik respon transient dari suatu sistem. Nah, di sini ada banyak. Yang pertama itu delay time atau DD. Delay time atau waktu yang diperlukan respon untuk mencapai setengah nilai akhir saat pertama kali. Yang kedua itu rise time atau TR. Rise time adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% menjadi 90%, 5% menjadi 95%, atau 0% hingga 100% dari nilai akhirnya. Berikutnya itu peak time atau TP. Peak time adalah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Berikutnya maksimum atau persen overshoot atau MP. Maksimum overshoot adalah nilai puncak maksimum dari kurva respon yang diukur dari 1. Jika nilai kondisi lunak akhir dari respon berbeda dari 1, maka umumnya untuk menggunakan respon overshoot maksimum. Besaran overshoot maksimum atau persen secara langsung menunjukkan stabilitas relatif sistem. Itu settling time atau TS. Settling time adalah waktu yang dibutuhkan berupa respon untuk mencapai dan tetap berada dalam kisaran nilai akhir ukuran yang ditentukan oleh persentase absolut dari nilai akhir, atau biasanya 2% atau 5%. Di sini ada gambar dari spesifikasi dari transient response. Berikutnya di sini ada contoh pulsing transient response dengan micro. Sama contoh dari unit step atau unit step response. Ini isi number dan denominator untuk fungsi alih. Nah, di sini dimenandung sama dengan 25 dan den sama dengan 1, 4 dan 25. Berikutnya menampilkan step responsi dengan step. Step itu 6, dan berikutnya menampilkan garis skill dan jalur plot. Skill berikutnya itu title dalam kurung unit step respon dari GS dengan 25 per S kuadrat ditambah 4S tambah 25. Ini adalah Nah, di sini mengeluarkan
gambar grafik yang sesuai dengan contoh yang tadi. Sama berikutnya itu upload lebih dari satu step respon. Itu dimana A sama dengan minus 1, minus 1, 6,5 dan 0. B nya itu 1, 1, dan 1, 0. C nya itu 1, 0, 0, 1. B nya itu 0, 0, 0, 0. Karena step A, B, C dan D. Berikutnya di run. Nah, untuk hasil dari command window-nya ini dimana A sama dengan minus 1, 0, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, 0, 6,500 dan 0. Dimana di sini mengeluarkan grafik yang sesuai dengan di contoh tadi. Grafiknya sama persis. Ini itu plot step respon pada rentang waktu dengan plot. Step Nah, di sini untuk pembentuknya itu menggunakan unit step respon dengan 6 sama dengan 25 dan sama dengan 1, 4, 25, T sama dengan 0, 0,01 dan 3. Berikutnya menggunakan fungsi menampilkan step respon dengan step dimana Y, X, T sama dengan step, dan time. Itu plot plotnya itu T dan Y. Berikutnya menampilkan garis fill dan judul plot. Dimana itu berikutnya itu birth dan title buka kurung unit step respon dari G S sama dengan 25 dan ever S kuadrat ditambah 4S ditambah 25 double X dan Y, dimana X nya T atau detik dan Y labelnya adalah output. Nya di run. Ini dia tidak menghasilkan itu tapi menghasilkan grafik. Grafiknya itu sesuai dengan contoh. Untuk unit input dasar.
Nah, di sini pada contoh itu menggunakan fungsi unit terus respon. Ada namanya itu satu dan nilainya itu 1, 0, 2, terus 1. Nya menampilkan impuls respon dengan impuls. Nah, impulsnya yaitu dan nya menampilkan gauge dan judul plot. Gauge dan title-nya itu unit impuls respon dari GS sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 0,2 S ditambah 1. Berikutnya dirah. Nah, ini dia menghasilkan sebuah grafik yang dimana grafiknya itu sama dengan yang ada di yaitu respon. Nah, untuk yang ini menggunakan fungsi unit ramp respon dan unit ramp respon bisa dibuatkan seperti unit step. Ya, menggunakan fungsi 6 GS per S, dimana namanya sama dengan 2, 1 dan dan-nya itu 1, 1, 1 dan 0. Berikutnya berikan titik waktu T sama dengan 0, 0,1 dan 10. T-nya sama dengan 0,1 dan 10. Berikutnya plot dengan step, dimana C-nya sama dengan step 6 dan T. Berikutnya dalam waktu holding respon perlu ditambahkan referensi input ke dalam plot referensi tersebut adalah T, kemudian masukkan argumen pada plot dengan perintah dimana plotnya itu T, C, O, T dan underscore. Plotnya itu yang di sini tadi dan berikutnya menampilkan girl title, text label dan year label. Menargetnya title-nya sama dengan kurva unit ramp respon dari GS sama dengan 2 tambah 1 per S kuadrat ditambah 5 ditambah 1, dimana X labelnya itu T atau detik dan year labelnya itu untuk input dan inputnya di RAM. Nah, untuk hasil dari ini menghasilkan sebuah grafik di mana grafiknya itu pas sesuai dengan yang ada di contoh persis sama. Berikutnya plot 2D dan 3D pada transient respon. Ini
memasukkan fungsi 2D dan 3D unit step response. Berikutnya respon kurva untuk sistem order 2 dengan WN sama dengan 1 dan zeta sama dengan 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1. P-nya sama dengan 0, 0,2 dan 10. Zeta sama dengan 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1. Dimana for n-nya sama dengan 1, 6 dan 6-nya 1, n-nya itu 1, 2 kali zeta plus 1, e-nya buka kurung 1, 1, n tutup kurung x t, yaitu step 6 dan 6t. Berikutnya di n, berikutnya itu plot 2D dengan perintah plot t y, plot t y ke title 2D plot kurva unit step response, x label di mana t nya itu detik dan y label itu responnya. Teks kolom 4,1 dan 1,86 per zeta sama dengan 0. X buka kurung 3,5 di 1,5 dan 0,2 tutup kurungnya. Teks buka kurung 3,5, 1,24 dan 0,4. Berikutnya teks 3,5, 1,08, 0,6 teks 3,5, 0,95 dan 0,8 untuk kurung. Berikutnya teks 3,5, 0,86 dan 1,0. Berikutnya untuk plot 3D dengan perintah mesh buka kurung t, zeta dan y tutup kurung. Berikutnya di figure mesh buka kurung t, zeta, y tutup kurung. Berikutnya title 3D plot kurva unit step response. Berikutnya x label di mana t-nya itu adalah spawn dan y label itu zeta. Zeta label itu responnya. Berikutnya di run. Berikutnya setelah di run dia akan menghasilkan sebuah grafik 3D di mana gelombangnya sesuai dengan yang ada di buku modul. Berikutnya itu mendapatkan spesifikasi waktu transient response dengan MATLAB. Dimana dengan MATLAB spesifikasi waktu transient response memiliki rise time, peak time, maximum overshoot, dan setting time bisa didapatkan dengan mudah. Misalnya suatu fungsi alih yaitu CS per RS sama dengan 25 per S kuadrat ditambah 6S ditambah 25. Di sini ada contoh, langsung masuk lagi ke MATLAB.
Nah, di sini untuk contoh mengunya itu memasukkan fungsi step untuk mendapatkan rise time, peak time, maximum overshoot, dan setting time. Ada sistem order dan order yang lebih tinggi lainnya. Pada contoh berikut, asumsi zeta sama dengan 0,6 dan wn sama dengan 5. Berikutnya membuat fungsi alih dan plot step response, di mana 6 sama dengan 25, dan sama dengan 1, 6, 25, t sama dengan 0, 0,005 dan 5, di mana y, x dan t itu merupakan step nan dan t nya dengan fungsi mendapatkan nilai rise time, di mana r nya sama dengan 1, while nya y dalam kurung 0 lebih kecil 1,0001, n nya sama dengan r ditambah 1, n rise time sama dengan r dikurang 1 dikali 0,005. Berikutnya mendapatkan nilai peak time, di mana x, y max, tp dan max y. Peak time sama dengan tp dikurang 1 dikali 0,005. Berikutnya mendapatkan nilai maksimum overshoot, karena maksimum overshootnya yaitu y max dikurang 1. Berikutnya mendapatkan nilai setting time, di mana s nya sama dengan 1001, while nya yr lebih besar 0,98 dan ys lebih kecil 1,02. Nah, s nya sama dengan s kurang 1, and setting time sama dengan s dikurang 1 dikali 0,005. Berikutnya plot step respon dengan plot dalam kurung ty, berikutnya gear dan title respon untuk menampilkan hasilnya. Berikutnya di run. Nah, untuk hasilnya di sini yaitu untuk menu-menunya max overshoot sama dengan 0,0948, setting time-nya itu 1,1850, dan di sini ada grafik, dan di sini juga ada hasil dari workspace-nya. Grafiknya sama dengan yang ada di buku modul. Selanjutnya mendapatkan spesifikasi waktu transfer respon dari Simulink, di mana fungsi alih tersebut dibuat dalam Simulink berikut, di mana di sini ada step, terus transfer on dan stop. Di sini ada gambar grafik dari sini. Dan di sini ada latihan, di mana diketahui fungsi alih berikut: 1. GS sama dengan 1 per S tambah 3 dan US sama dengan 10 per S pangkat 5 dan 7 S pangkat 4 tambah 6 S pangkat 3 ditambah 42 S pangkat 2 dan 8S ditambah 56. Di sini perintahnya itu gambarkan step responnya serta dapatkan nilai spesifikasi waktu responnya atau TR, TP, MP, TS dengan Simulink. Itulah steady state errornya dengan step point 1. Ini masuk ke MATLAB.
Nah, di sini yang pertama itu definisikan fungsi alih, di mana G sama dengan TF 1 13, di mana itu fungsi alih GS sama dengan 1 per S ditambah 3. Berikutnya itu fungsi dari U itu TF 10 1 7 6 4 2 8 5 6, mana fungsi alih US sama dengan 10 per S pangkat 5 ditambah 7S pangkat 4 ditambah 6S pangkat 3 ditambah 42 S kuadrat ditambah 8S ditambah 56. Berikutnya menggunakan fungsi alih sistem loop terbuka, di mana sistem loop terbuka sama dengan series G U untuk menggabungkan GS dan SU US secara seri. Berikutnya menggunakan fungsi sistem loop tertutup, di mana sistem loop tertutupnya itu merupakan feedback sistem loop terbuka 1, di mana itu untuk membuat sistem loop tertutup dengan umpan balik negatif. Berikutnya itu menggunakan fungsi response step, di mana figurnya itu untuk membuka jendela figur baru. Step sistem loop tertutup itu untuk menggambar response step dari sistem loop tertutup. Title dalam kurung sistem step dari sistem loop tertutup itu untuk menambahkan judul pada grafik, dan grill on itu untuk menambahkan grill pada grafik. Berikutnya menggunakan fungsi alih informasi response step, di mana infonya itu adalah step info dalam kurung sistem loop tertutup, di mana untuk mendapatkan informasi spesifikasi waktu respon. Berikutnya menggunakan fungsi alih waktu naik, waktu puncak, overshoot maksimum, dan waktu stall. Mana waktu naik sama dengan info dikali rise time, di mana waktu naik sama dengan rise time. Waktu puncak sama dengan info peak time, di mana waktu puncak itu merupakan peak time. Fungsinya info dikali overshoot, di mana overshootnya maksimum. Waktu setelah sama dengan info setting time, di mana waktu setelahnya itu sama sesuai dengan setting time. Menampilkan hasil. Nah, F print F waktu naik, persentase dari F per N waktu naik, dimana untuk menampilkan waktu naik. Berikutnya F print F waktu puncak, dimana persentase dari F per N, waktu puncak itu untuk menampilkan waktu puncak. Berikutnya F print F overshoot maksimum, persentase dari F per N overshoot itu untuk menampilkan overshoot maksimumnya. Berikutnya print F maksimum style, persentase Fn waktu style untuk menampilkan waktu stylenya. Berikutnya itu kesalahan keadaan waktu punaknya untuk steady state error, dimana nilai akhir sama dengan basic gain dalam kurung sistem loop tertutup, dimana itu untuk mendapatkan nilai akhir dari sistem loop tertutup. Itu set point sama dengan 1, dimana set pointnya itu adalah 1. Kesalahan steady state, dimana set pointnya kurang nilai akhir, itu untuk menghitung kesalahan keadaan punak. Berikutnya F print F dalam kurung keadaan steady state, persentase dari F per N kesalahan steady state, dimana menampilkan kesalahan keadaan punak. Berikutnya di run. Dimana di sini ada hasil dari comment window-nya, dimana waktu naiknya itu none, waktu puncaknya if, dan overshoot maksimum none, dan waktu setelahnya none. Kesalahan steady state-nya itu 0,943820. Di sini ada juga workspace-nya,
sesuai dengan programnya. Dan di sini ada grafiknya, di mana grafik respon step dari sistem lookup itu, di mana dia dari 0 hingga ke 1200, di mana dari 0 dia rata dan di 1200 dia membesar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.